Selamat datang di Bincang Menjuru. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dengan Saudari Eka. Beliau itu adalah penyintas ya dibilangnya ya, penyintas kanker. Dan kita akan discuss bagaimana kisah beliau itu bisa jadi sebuah inspirasi buat kita semua. Mungkin di waktu ini thank you banget untuk kehadirannya gitu, untuk waktunya. Mungkin boleh cerita gitu gimana pengalamannya gitu. Oke. Ya, makasih ya Ko ya untuk waktunya nih. Seneng banget karena aku bisa share apa yang aku alami ya. Jadi nama aku Eka. Aku saat ini bisa dikatakan sebagai penyintas. Gitu ya, karena dari awalnya, saya cerita dari awal itu di tahun 2021 nggak ada gejala apapun. Semuanya so far so good gitu. Bahkan saya sempat naik gunung. Nah, turun gunung acara kantor itu saya muntah-muntah hebat. Gitu ya, muntah-muntah hebat selama beberapa hari. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, sebuah rumah sakit besar di Depok, dan di situ ditangani oleh beberapa dokter. Dan dokter cuma bilang, oh ibu GERD. Nah akhirnya saya di treatment GERD gitu kan. Tapi sudah 3 hari dirawat tidak ada perubahan. Bawa pulang ke rumah. Nah di rumah tuh entah kenapa saya tuh kan memang suka dari yang, karena saya tuh susah untuk memiliki keturunan sebenarnya sebelumnya. Nah yang ketiga tuh saya akhirnya beli test pack tuh sampai 1 box. Yang expirednya tuh lama gitu kan. Nah saya iseng gitu, kok ini muntah-muntahnya mualnya kok kayak mirip kayak waktu hamil gitu kan. Terus saya tes gitu ya, dan itu bukan pagi hari yang seharusnya kalau tes kehamilan kan di pagi hari itu ya. Saya tes di siang hari gitu, pulang dari rumah sakit, saya tes kok positif gitu. Saya cukup kaget karena di saat yang bersamaan itu sebenarnya saya dalam periode datang bulan orang wanita gitu, periode wanita. Saya agak bingung. Nah dari situ, dan itu masih berlangsung gitu periode itu, saya kaget, ini rasanya kok ada yang salah ya gitu. Dan akhirnya saya sama suami saya, kita second opinion ke satu rumah sakit negeri di Jakarta. Lalu dokternya bilang, ini oke kok, nggak masalah, kita pulang. Tapi selama perjalanan pulang itu saya pendarahan hebat. Pokoknya sampai saya lemes, sampai saya dirawat lagi. Akhirnya masuk ke rumah sakit itu, dan dokter memutuskan dikuret, gitu kan, untuk ngecek segala sesuatunya. Dan menunggu hasilnya tuh, karena saya pakai BPJS ya waktu itu ya. Ya udah nunggunya agak lama, tapi selama lama menunggu itu saya ke Siloam, rumah sakit yang dekat kantor, dan saya second opinion sama ahli ginekologi, obgyn, dan juga onkologi. Gitu. Saya nggak tahu kalau dia tuh dokter onkologi sebenarnya. Saya tapi ini ginekolog tapi fokusnya onkologi. Onkologi gitu ya? Juga. Nah dokternya tuh, saya waktu itu sendiri karena saya bukannya iseng sih, saya ada waktu istirahat di kantor karena percis sebelah di rumah sakit gitu. Saya mampir ke situ, saya cek, saya mau tahu kok saya kondisinya begini ya gitu. Test pack positif, tapi kondisi waktu itu buat saya tuh datang bulan gitu kan, haid gitu. Dan dokternya periksa, dokternya lihat saya terus dia bilang gini, ibu segera angkat rahim ya, dia bilang gitu. Kita harus segera angkat rahim untuk tahu, dia bilang gitu. Hah? Angkat rahim? Ibu nggak expect untuk punya anak lagi kan? Enggak, anak saya udah 3 gitu, perempuan semua, dan saya nggak ngoyok nggak ngoyok keempat untuk cari yang laki-laki gitu kan. Nggak dok, udah cukup. Akhirnya saya situ lumayan tenang, biasa aja, karena buat saya ya udah angkat rahim aja. Tapi gitu. dia nggak kasih tahu alasannya kenapa? Nggak tahu. Jadi dia bilang ini sih ada indikasi, tapi seharusnya sih enggak. Kita tunggu hasil PA-nya rahim kamu. Jadi pas diangkat dicek gitu ya? Dicek. Nah udah, waktu itu kalau nggak salah cuma dibilangnya kista. Gitu kan, ada kista nih, gitu. Akhirnya berjalan proses untuk operasi. Saya dioperasi, dan selesai operasi itu suami saya kebetulan nggak ada nungguin. Jadi harusnya dia tuh nungguin, entah kenapa di momen rahimnya itu mau ditunjukin gitu, kan biasanya yang gua atau suami ditunjukin ini loh gitu. Itu dia nggak ada gitu. Jadi dokternya langsung
ya udah berjalan langsung biasa gitu. Saya di ruang kamar perawatan. Nah di situ akhirnya baru dapat tuh hasilnya gitu kan. Hasil PA-nya juga keluar langsung. Saya dipanggil lagi gitu. Itu setelah beberapa hari setelah operasi gitu saya dipanggil lagi sama dokter, dan itu saya sendiri gitu kan, karena saya udah masuk kerja. Saya tuh hobi kerja kayaknya ya. Jadi pokoknya beberapa hari operasi saya langsung masuk gitu. Saya dipanggil, lalu dokternya sih baik sekali gitu ya. Dia panggil saya, dia bilang, Bu, hasil PA-nya sudah keluar dan apa yang menjadi dugaan saya ternyata terbukti gitu, dan di sini ditemukan ada sel kanker. Waktu itu saya dengar respon saya ada, sel apa dok gitu, nggak ada yang kayak di drama-drama gitu, nggak tahu seberapa seriusnya mungkin, nggak tahu seberapa seriusnya gitu. Jadi kanker apa dok gitu. Iya nih koriokarsinoma fix, sudah valid nih hasilnya. Akhirnya saya dikasih hasilnya dan memang benar ternyata nggak hanya koriokarsinoma, ada kista paratubal, kista apalagi, pokoknya ada 3 jenis kista dan juga si sel koriokarsinoma ini. Di situ saya ya responnya kaget, tapi nggak yang nangis-nangis gimana gitu. Dan saya tahu sih itu ada kekuatan Tuhan ya yang nguatin saya untuk menerima berita semacam itu gitu. Dan dokter langsung bilang, Ibu kita harus segera kemo, lanjut kemo. Kamu tenang aja, dia bilang, kemonya nanti saya yang handle dan kita jalanin ya, dia bilang gitu, karena semuanya nanti harus segera nih, harus cepet. Nah karena waktu itu di rumah sakit swasta kan lumayan mahal kemonya, dokternya menyarankan sudah pakai BPJS, nanti kamu ambil rumah sakit negeri yang ini karena saya di situ gitu. Akhirnya prosesnya cukup cepat. Itu maksudnya gini, apa yang membuat berita itu istilahnya kan, karena berita seperti itu kan ketika seorang mendengar berita dia terkena cancer itu kan biasanya langsung kayak dunia udah selesai lah kan, karena banyak sekali orang ngalamin krisis eksistensi bahkan kan ketika mereka dengar itu. Apa yang bisa membuat Eka tuh bisa istilahnya tegar gitu? Itu juga sih yang jadi pertanyaan saya kesini gitu ya. Perasaan waktu terima beritanya itu kok tenang gitu, nggak yang deg-degan gitu, malah saya deg-degan kalau udah mau ke tilang polisi itu lebih deg-degan gitu ketimbang ngedenger berita itu. Saya sih percaya itu ada satu kekuatan ya, ada kekuatan yang Tuhan kasih, ada ketenangan gitu yang Tuhan kasih. Saya sama sekali nggak nangis. Karena di pikiran saya waktu itu kayak, oke, kita jalanin, kita hadapin. Everything's gonna be alright gitu kan. Oke, kita jalanin aja gitu, percaya aja gitu. Kita jalanin, kita percaya gitu. Yaudah jalanin. Jadi malah saya nantangin dokter ya. Yaudah dok, jadi bisa kapan kemonya gitu. Saya nggak tanya nanti saya kemo gimana gitu. Saya nggak yang worry tentang nanti kemo gimana nih, kepalanya botak nanti atau apa gitu. Itu sih nggak tahu ya, saya nggak kepikiran sih itu gitu. Dan saya yakin ya itu damai dari Tuhan. Damai dari Tuhan ya, tuntunan Tuhan lah gitu. Dan yang membuat saya malah justru berpikir, yaudah yuk kita selesaiin gitu. Ayo mau kapan gitu. Kira saya memulai kemo yang pertama, dan kemo yang pertama itu juga agak struggling gitu karena saya sempat blackout, dan itu membuat heboh suster-suster. Blackout tuh maksudnya dalam pingsan. Pas kemo? Iya, pas kemo. Pingsan pas kemo. Jadi kan kita udah disiapin nih semuanya, secara jantung, pemeriksaan udah oke. Lalu saya diedukasi gitu, wah ini obat kemonya dimasukkan seperti ini. Saya pikir tuh kemo kayak gimana gitu ya. Ternyata kemo tuh infus juga, melalui infus, tapi ada 2 cairan NaCl kalau nggak salah, terus sama garam doang ya. Sama kemo. Jadi itu 1 tetes kemo, berapa tetes NaCl gitu. Jadi kayak mencairin supaya nggak terlalu pekat, karena memang lumayan perih sih gitu ya. Tapi saya nggak berpikir yang wah kemo tuh nanti gimana gitu kan. Ya udah saya jalanin aja di infus. Nah ketika obat kemo itu masuk, tetes yang pertama tuh saya pingsan, blackout gitu. Alergi atau apa? Kalau menurut susternya sih pengenalan ya,
tubuhnya tuh jadi kayak kaget gitu. Dan puji Tuhan itu nggak berlangsung lama gitu ya. Penanganannya susternya cukup cepat sih gitu, karena memang itu kan bangsal kemo ya, jadi khusus kemo semua. Jadi mereka udah kayaknya kalau ada yang baru pertama kemo tuh udah standby gitu. Nah akhirnya dilanjut, waktu itu saya 2 obatnya, saya lupa kalau nggak salah, satunya tuh cisplatin, satunya lagi apa gitu. Jadi itu dilakukan selama 8 jam. 8 jam diinfus gitu. Dan yang saya rasakan sih ya biasa sih, ya biasa kayak infus biasa lah. Dan itu si susternya, saya yakin susternya baik gitu. Karena susternya tuh kayak mengalihkan perhatian dari yang saya ngeliatin gitu, kok nggak selesai sih gitu. Terus agak perih, nggak nyaman gitu. Tapi suster-suster di sana dan sesama yang lagi menjalani kemo tuh kita saling nguatin gitu. Karena biasanya kan orang kalau misalnya dalam kondisi seperti itu kan mereka biasanya tuh penuh dengan kekhawatiran. Iya, betul. Umurnya masih sisa berapa? Nah, itu dia. Nanti bagaimana masa depan? Betul. Itu alamin nggak sih pengalaman seperti itu? Pengalaman itu aku alamin ketika kemo, saya lupa kemo ketiga atau keempat. Tapi itu memang momen yang the worst, yang terburuk yang pernah saya alami. Itu momen tergelap saya, momen terkelam saya, karena jadi kemo ke-1 itu saya jalaninnya dengan ya udah happy gitu ya, happy karena orang-orang yang di samping kiri kanan saya, keluarga saya very support gitu ya. Yang kedua itu di bulan Desember juga saya happy aja gitu. Nah yang ketiga, karena kan kayaknya kemo yang pertama tuh jaraknya berapa lama? 3 minggu. 3 minggu. Berturut-turut. Kemo yang pertama tuh habis kemo memang ada reaksi, ya reaksi mual, muntah segala macam. Tapi saya balik, maksudnya reaksinya tuh paling 3 hari. Itu kemo yang pertama. Kemo kedua ya masih bearable lah, masih bisa di handle gitu. Karena nggak terlalu yang gimana. Tapi mulai kemo yang ketiga itu saya mulai panjang tuh reaksinya. Recovery-nya mulai panjang. Karena pokoknya kalau saya ingat gitu ya, yang 1 kedua tuh 3 hari saya udah bisa makan. Nah kalau udah habis makan, kalau udah bisa ada masuk makan itu udah aman. Gitu kalau di kasus saya ya. Kalau ya memang muntah-muntah gitu, tapi kalau udah bisa masuk itu badannya udah nggak ini lagi, nggak yang ada reaksi-reaksi lain gitu. Tapi yang habis kemo ketiga itu tuh mulai panjang tuh. Saya semingguan masih yang bergumul dengan reaksinya gitu kan. Mulai yang kulitnya semua kayak terbakar gitu, terus badannya sakit kayak dipukulin. Saya muntah-muntah, saya tidur itu duduk, nggak bisa celentang karena kalau celentang muntah gitu. Iya. Dan itu gatel. Dan kemo ketiga tuh mulai yang botak. Rontok gitu, rontok. Dan yang ketiga itu ya saya putuskan untuk langsung gundul aja deh gitu, karena ngelihat rambut sendiri ternyata itu yang bikin panik sebenarnya. Jadi buat mungkin ada yang sedang mendengarkan dan sedang menjalani kemo terus takut, malu, aduh nanti botak nih, mendingan dibotak deh. Karena dibotak tuh jadi lebih gitu ya, daripada dilihat gini tuh. Itu baru disitulah saya shaking, gemeteran gitu. Waktu kemo pertama saya nggak ada rambutnya nggak masalah, nggak rontok, nggak apa. Kemo kedua mulai agak, nah masuk kemo ketiga tuh baru yang rontok jadi yang setengah gitu. Kalau di tempat tidur tuh di bantal tuh semuanya rambut lentok gitu ya. Iya, patch gitu, bolong-bolong gitu. Jadi itu ternyata yang bikin drop. Itu saya inget banget bikin drop, dan saya putuskan udah deh dibotak aja gitu kan. Kayaknya malah ngeliatin rambut kok malah jadi saya drop. Dan kalau saya drop itu ternyata ya itu proses kesembuhannya, jadi pemulihannya tuh takes time, lebih lama. Itu sekitar 5 hari saya baru pulih, baru bisa masuk makan. Gitu, padahal sebelumnya kan 3 hari juga udah makan, udah beraktivitas biasa lagi. Dan saya waktu itu juga kerja kan. Jadi cuti seminggu termasuk kemonya, masuk kerja. 2 minggu masuk kerja. Hebat sekali. Karena ternyata itu cara saya untuk pikirannya nggak mikirin gitu terus kali ya. Nah betul. Nah yang ketiga, jalan keempat itu yang tadi saya bilang saya paling rendah, titik terendah itu
karena itu COVID kok. Oh, oke. Jadi lagi COVID, Seninnya saya kemo, Selasanya suami saya COVID positif. Oke. Anak saya yang pertama COVID positif. Yang kedua saya enggak. Yang anak kedua dan ketiga yang kecil-kecil, yang umur waktu itu 8 tahun sama 5 tahun, itu enggak COVID. Jadi alhasil suami saya dan anak saya yang pertama itu harus diungsiin. Harus Isolasi ya? diisolasi, betul. Di satu rumah sakit gereja juga gitu, ada gereja, dia bangun fasilitas dan waktu itu dibuka untuk isolasi yang COVID gitu. Akhirnya mereka pergi, tinggallah itu saya bertiga, dan itu adalah momen terkap karena saya itu 1 kali 24 jam setelah kemo itu kan nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi semua harus dilayani gitu. Sekarang bisa bayangin yang harus ngelayanin saya anak umur 8 tahun, nggak 8 ya, 7 kalau nggak salah. Masih 7 tahun, masih kelas berapa itu. Anak saya yang kedua, Beneta, sama anak yang kecil. Itu harus ngelayanin saya, gitu kan. Wah itu saya muntah-muntah. Dan kalau muntah-muntah tuh saya diedukasi untuk segera langsung buang dan jangan sampai kena kulit, gitu kan. Karena itu masih ada residunya. Takutnya itu juga kena ke yang ngejaga. Jadi itu benar-benar yang wah itu kacau banget sih. Itu kayaknya hidup saya tuh kayak terendah banget, itu momen terendah karena saya nggak bisa bangkit gitu ya, tapi cuma ada anak yang kecil dan dia harus ngelayanin saya, yang seharusnya saya ngelayanin mereka harus makan, mereka harus apa, mereka harus sekolah juga kan online, dan saya masih nggak bisa gitu. Saya sudah berusaha tapi nggak bisa, goyang sedikit muntah, kegesek sedikit kulitnya luka. Gitu, kayak luka bakar, luka terkelupas gitu, dan gatalnya bukan main, itu seluruh tubuh gitu. Jadi saya di situ benar-benar yang depresi ya, dan semakin depresi semakin saya memikir kekebalan tubuhnya makin turun, turun dan makin lama kok biasanya yang bikin depresi apa tuh, boleh cerita gak? Yang bikin depresinya adalah satu perasaan gak terima. Kenapa gua gitu ya? Kenapa saya yang pertama? Terus kenapa momennya berbarengan dengan suami dan anak saya COVID? Gitu. Terus saya merasa gagal jadi seorang ibu gitu ya, karena anak saya yang harus melayani saya gitu. Yang harusnya saya ngelayanin mereka, saya yang harusnya prepare mereka, tapi mereka yang harus ngelayanin saya, dan saya nggak berdaya gitu, nggak bisa buat apa-apa. Itu yang membuat saya depres, dan di situ mulai tuh kalau saya ngeliat kaca itu kan muka saya udah hitam-hitam semuanya, pada hitam, luka hitam gitu kayak melepuh gitu. Terus saya ngeliat rambut saya yang botak gitu kan, semua bulu di tubuh saya tuh rontok, jadi udah nggak ada alis, nggak ada bulu mata. Jadi udah benar-benar yang clean gitu muka saya, dan saya di situ ngelihat, dan situ saya benar-benar yang depres, saya benar-benar yang down banget gitu, sampai saya akhirnya kayak teriak sama Tuhan gitu. Jadi tuh kalau nggak salah saya ingat hari Rabu atau hari apa gitu, karena saya kalau kemo tuh pasti hari Senin gitu. Hari Rabu, hari ketiga itu saya kayak nangis gitu di kamar sendiri. Saya teriak sama Tuhan, Tuhan lo di mana gitu. Itu saya udah minta ampun sih sama Tuhan. Saya sampai Tuhan lu kok jahat banget sih sama gue gitu. Nih suami gue nggak ada nih gitu. Ya udah deh, kalau suami aku nggak ada, misalnya kena COVID isolasi, anak yang pertama lah yang bisa saya andalkan gitu kan. Dia udah gede, udah SMP waktu itu, udah SMP kelas 2 apa kelas 3 gitu. Dia bisa saya andalkan. Ini nggak ada juga, dua-duanya kena gitu kan. Saya bilang, Tuhan lo di mana gitu. Ini gue harus gimana gitu. Gue benci situasi ini gitu. Oh situ kayaknya setengah hari itu aku yang isinya tuh kayak komplain sama Tuhan. Nyalain Tuhan gitu gak sih? Nyalain karena Tuhan. Kayaknya saya dari banyak yang saya dengar tuh pasti gitu, Tuhan kenapa gua gitu, kenapa gak orang lain? Iya. Nah di situ mulai deh tuh, kok semua keluar semua gitu. Gue tuh anak pendeta ya. Gue tuh dari dulu benar-benar yang gue layanin gitu kan. Gue kalau pelayanan tuh sungguh-sungguh gitu. Wow, itu semua keluar tuh.
dan sambil nangis, sambil teriak gitu sama Tuhan gitu. Dan itu buat saya tuh momen yang tergelap sih gitu, karena kayak nobody's gitu, jadi kayak nggak ada yang di sekeliling saya, nggak ada yang nolongin. Even yang biasanya orang-orang pada WA, gimana kabarnya, semangat ya, itu nggak ada satu hari itu, nggak ada yang kasih semangat saya, nggak ada yang encourage saya gitu, cheer up saya tuh nggak ada gitu. Dan di situ benar-benar yang kayak, Tuhan lu tuh ninggalin gue ya gitu. Gue tuh salah apa gitu, kalau salah lu ya jangan gini dong, jangan gini gitu, lu kasih tahu kek. Gue mah orangnya sampai maksudnya ngomongnya tuh, gue kan orangnya kalau ditegur juga gue langsung tahu diri, langsung inilah gitu kan, notice, aware gitu kan, nggak usah pakai kayak begini, gue emang dosa apa ya, gue ada salah apa ya gitu. Wah, situ penghakiman sama diri saya sendiri gitu kan, apakah saya sama ini nggak bener hidupnya, kurang apa gitu, apa pokoknya semua deh yang kurang-kurang, yang ini tuh nyalain diri sendiri apa Tuhan gitu ya. Iya. Dan sampai siang waktu itu saya buka, karena kan itu kan COVID ya, jadi ibadah itu kan online. Itu saya males sebenarnya saya buka. Cuma kesel gitu gimana. Dan kebetulan di situ jadi itu kayak ibadah English service, saya WL-nya. Saya WL sebelum kejadian. Oh, tuh di taping gitu maksudnya? Di taping. Jadi taping yang udah lama-lama gitu. Tiba-tiba saya buka handphone, terus kok ngarahinnya ke situ, dan itu saya WL di situ, saya nyanyi, saya pimpin pujian. Lagunya tuh saya ingat, Lord I give you my heart gitu. Wah, di situ saya dipulihin. Di situ tiba-tiba saya nangis sejadi-jadinya, sampai saya inget kayaknya tetangga saya tuh dengar gitu ya, terus tetangga saya tuh panggil anak saya, Beneta itu mama baik-baik aja gitu. Pas denger gitu saya langsung kecilin suara saya gitu ya, saya nangis, tapi situ saya dipulihin. Dan inilah ya, Tuhan tuh ngerubahin hati sekejap gitu. Tapi kan kalau responnya benar kali ya. Kalau responnya benar dan saya di situ puji Tuhan merespon dengan benar gitu. Maksudnya ketika saya ngeliat itu, saya langsung kayak dijamah gitu, udah nggak ada lagi penghakiman buat diri saya. Dan di situ mulai semuanya keluar tuh pelan-pelan gitu ya. Roh Kudus tuh kayak ingetin saya, Tuhan tuh kayak ingetin saya tuh selalu ada buat kamu tuh. Kamu harus lewatin ini karena bukan karena saya benci atau apa, atau saya melakukan banyak kesalahan, gitu. Semuanya saya akan ubahkan kau untuk kebaikan. Karena gitu. Aku belakangan ini belajar tentang Ayub gitu ya. Seringkali kan kalau orang belajar tentang Ayub tuh pelajarannya pasti, misalnya yang diambil tuh dari kata orang, aku kenal engkau, tapi sekarang aku kenal kau. Exactly. Nah, padahal ya ada pelajaran, menurut aku ya, pelajaran lebih dalam gitu. Karena seringkali ketika orang kenal Tuhan, beribadah, taat, tapi ketika hal buruk terjadi dalam hidup dia gitu, asumsi mereka adalah kalau mereka hubungannya baik sama Tuhan, cinta Tuhan, semuanya akan baik-baik dan dilindungi dari segala macam masalah kan. Basically kan gitu. Jadi kalau ada masalah mereka pikir pasti ada sesuatu yang salah. Nah, kisah Ayub itu teman-temannya bilang dia tuh bukan orang benar kan. Iya. Tuhan sendiri bilang dia orang benar loh. Istilahnya Tuhan bahkan bilang sama setan, nggak ada yang kayak dia gitu kan. Betul. Nah, intinya kan benernya kita tuh dipanggil untuk memegang iman nih, apapun yang terjadi kan. Dia orang benar yang ditimpa kemalangan, tapi yang dituntut Tuhan adalah tetap berpegang pada iman dia dan nggak kehilangan iman di tengah itu semua gitu. Iya. Dan menurut aku itu pelajaran yang berharga sekali ya dari Ayub ya, gitu. Betul. Dan Ayub juga yang sebenarnya jadi inspire saya juga, karena momen saya yang dipulihin itu, Tuhan tuh kayak ngomong sama saya gitu di hati saya tuh, kamu akan mengenal aku dengan benar. Karena saya lupa, waktu saya habis operasi angkat rahim itu hari Minggu pagi, saya bangun, saya tahu saya udah bangun, saya sadar, bahkan saya bangunin suami saya karena dia harus pelayanan gitu, main musik pagi, itu ada suara di telinga saya gitu ya, di hati saya dan telinga saya, itu di pikiran saya semuanya itu bilang,
uh, kamu akan aku bawa ke dalam 4 hal. Ya kalau nggak salah 4 hal saya ingat. Yang pertama, kamu akan berjalan bersama dengan aku. Yang kedua, kamu akan memberitakan Injil. Kamu akan menyampaikan kabar baik. Yang ketiga, kamu akan mengenal aku lebih dalam. Dan yang keempat, aku akan memberkati kamu berkelimpahan untuk kamu menjadi berkat. Itu 4 hal itu, dan saya langsung ngomong tuh. Saya dapat gitu, saya langsung ngomong ke suami saya. Nggak tahu tuh suami saya masih ingat apa enggak gitu ya. Tapi waktu itu saya, Pak, aku seperti kayak mimpi tapi nggak mimpi karena aku sadar. Tapi itu Tuhan tuh ngomong kayak gini. Oh ya udah, aminkan aja gitu. Dan itu udah berlalu, dan momen aku yang tergelap itu dan Tuhan pulihin, Tuhan ingetin itu lagi 4 hal itu. Dan ya, kamu akan mengenal aku dengan benar. Dia bilang gitu. Walaupun ada sih pemikiran aku, berarti selama ini saya nggak kenal dengan benar. Dan seperti yang tadi Ko David bilang gitu ya, banyak hal yang Tuhan bawa untuk mengenal dia tuh secara pribadi dan dengan benar gitu. Itu benernya kadang-kadang kan Daud kan bilang ya, engkau Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan memberikan aku di air tenang. Itu all good stuff kan gitu ya. Tapi ada pelajaran loh, kalau menurut aku loh ya, pelajaran yang nggak bisa dipelajari gitu, kecuali lewat lembah kekelaman gitu. Ada sisi-sisi Tuhan yang kamu bisa kenal Tuhan ya hanya lewat itu. Betul. Dalam hidupan aku pun sama gitu. Jadi sisi-sisi Tuhan itu ya misalnya contoh lah, Jehovah Jireh gitu. Lah kalau kamu dari lahir sampai mati nggak pernah kekurangan, tajir melintir, dari mana kamu tahu dia Jehovah Jireh? Betul. Iya kan? Jehovah Rafa. Lah kalau nggak pernah sakit, tahu dari mana Allah tuh menyembuhkan? So sometimes ada titik-titik poin dalam kehidupan aku gitu ya. Seringkali aku belajar sisi Tuhan yang nggak bisa dipelajarin deh, mau dari khotbah manapun gitu. Betul. Sampai kita sendiri mengalaminya. True. Dan menjalani. Lembah air mata itu. Lembah air mata, betul. Dan itu baik loh. Gitu. Iya. Dan itu merubah setelah kemo ini ya, 6 kali berjalan, itu benar-benar merubah cara pandang saya sebenarnya. Gimana tuh perubahannya? Merubahnya gini, kalau dulu saya itu, ya karena saya dididik dari kecil, saya guru sekolah minggu kelas 6 SD. Wow, okay. Very religious gitu kan. Dan akhirnya itu yang sedikit banyak membentuk pemikiran saya kalau ngeliat orang lain yang nggak sesuai dengan apa yang saya yakini gitu atau yang saya jalani gitu, saya akan mulai dia kayaknya bukan anak Tuhan tuh. Asik. gitu self righteous gitu ya. Dan itu terjadi ternyata dalam hubungan suami istri saya. Sebenarnya saya tuh sama suami saya awal-awal tuh ribut karena apa, saya tuh pengennya ayo dong kita doa saat teduh gitu kan bareng gitu, sementara dia bukan tipe orang yang ya gue saat teduh nggak usah bilang-bilang lo dan gak usah yang kelihatan lo gitu. Sementara saya nggak mau gitu. Buat saya lu nggak saat teduh karena gue nggak kelihatan lo. Orang rohani gitu. Lo. Gitu. Dan itu kan dari kecil ya kok ya. Itu paradigma, itu pola pikir saya yang dari kecil. Nah, ketika kemo, setelah selesai kemo itu saya mulai belajar bahwa enggak kok, aku tahu kok, aku sayang sama Tuhan Yesus gitu. Aku mengikuti Tuhan Yesus. Aku melayani Tuhan bukan karena aku pengen dilihat orang, tapi aku nggak tahu ada, ya suka aja. Aku suka melayani Tuhan gitu. Aku suka membaca firman, apa segala macam gitu. Tapi ternyata saya kemo itu jadi penghakiman buat saya karena gak saya bisa merasa semua kan? Gak bisa semua lakukan itu semua. Gitu. Jadi akhirnya saya mulai belajar bahwa ternyata cinta Tuhan itu nggak terbatas sama apa yang kita lakukan baik di gereja, pelayanan-pelayanan yang canggih-canggih, yang keren-keren gitu loh. Dan ternyata nggak kok, cinta Tuhan itu ada buat semuanya. Even orang-orang yang mungkin sedang struggling gitu, orang-orang yang lagi ngalami pergumulan apa gitu, bukannya karena Tuhan nggak cinta gitu. Dan buat saya itu akhirnya ya justru karena Tuhan cinta sih gitu, karena Tuhan mau bawa saya lebih dalam lagi gitu. Ya akhirnya saya jalanin itu dengan yang kemo keempat mulai bangkit lagi gitu kan. Kemo yang kelima tuh udah, karena udah terbiasa proses kemonya, jadi mulai yang ringan gitu. Saya mulai yang oke, semangat. Bahkan akhirnya di situ saya mulai berubah tuh kok. Saya mulai yang jadi semangat mengedukasi orang-orang karena
kanker saya ini kan terbilang kanker langka. Tapi ternyata itu banyak terjadi gitu, dan itu tidak, kalau yang saya alami itu nggak ada gejala sama sekali. Jadi saya di situ banyak mulai mengedukasi orang-orang. Itu berarti muntah-muntah itu bagian dari hormon yang kacau kali? Betul. Jadi gini, singkatnya nih, kalau bahasa kitanya orang awamnya gitu ya, mungkin kalau bahasa kedokteran beda gitu ya. Tapi menurut saya, bahasa saya tuh gini, koriokarsinoma ini triggernya itu karena ada hormon yang diproduksi oleh tubuh. Hormon itu tuh hormon apa ya? Jadi gini, kalau orang ibu hamil, hormon itu diproduksi untuk mensupport menunjang proses kehamilannya. Nah, memang waktu itu saya sempat keguguran. Saya hamil anggur, kayak gitu. Jadi progesteron bukan? Iya, ya kayak gitu. Saya lupa sih ininya apa. Pokoknya itu hormon yang harusnya diproduksi ketika saya hamil aja. Tapi saya kan nggak hamil, tapi itu terus diproduksi, sehingga itu yang jadi kemana-mana. Itu yang jadi kayak kanker ya, karena dia tumbuh. Gitu. Jadi itu kalau sudah jalan di darah gitu ya, dia nempel misalnya di jaringan otak, dia akan jadi kanker otak. Dia nempel di jaringan paru atau apa, dia akan jadi kanker paru. Metastasis ya gitu. bilangnya. Iya. Gitu. Jadi di situ saya akhirnya mulai ngasih tahu gitu ke orang-orang, perempuan-perempuan yang mungkin pernah mengalami keguguran, mengalami hamil anggur gitu ya, ayo deh kita aware gitu, kita cek lah, cek yang paling ya ke ginekologi lah, ke ahlinya gitu ya, OB-GYN gitu ya, yang berapa sih ya, memang sih agak lumayan dah range-nya gitu, tapi kita bisa kok ngumpulin daripada kita beli kopi ya secangkir udah 50.000 gitu kan, ya sehari 2 hari 3 hari atau 10 hari nggak minum kopi kan fine aja sebenarnya. Gitu. Dan itu untuk pengecekan selama 1 tahun gitu kan. Jadi kita pengecekan apa tuh ya, biar pengecekan rahim gitu ya, kayak waktu itu sih saya ngambil yang pap smear itu bukan? Iya. Itu salah satunya itu. Tapi kalau yang khusus untuk yang ibu-ibu yang pernah mengalami hamil anggur, itu mungkin bisa, hal yang murah itu adalah pengecekan beta-HCG. Beta-HCG itu di darah. Itu juga agak lumayan sih harganya, tapi bisa lah. Itu ya itu tadi, nggak minum kopi 50.000 selama 10 hari itu udah cover biayanya gitu kan. Itu, dan kalau yang paling murahnya ya udah beli aja sih test pack gitu. Dilakukan misalnya per 3 bulan gitu. Karena itu kalau ada hormon itu padahal kondisi kita nggak hamil ya, itu udah jadi tanda ya sih. Gitu. Jadi ya itu during momen itu saya mulai edukasi ke teman-teman. Jadi kalau pas lagi kemo gitu, ketara nggak sih, maksudnya orang yang istilahnya hopeful banget gitu ya, penuh harapan itu, sama yang depres gitu kelihatan nggak? Kelihatan. Dari mana tuh kelihatan itu? Kelihatannya dari cara dia menjalani. Jadi gini, kan satu bangsal tuh penuh tuh kok, ya. Dan kebetulan saya ada anak-anak juga, jadi yang kiri saya tuh biasanya anak-anak ada 2-3 bed gitu ya, yang sebelahnya tuh perempuan semua lagi, gitu ya. Kalau yang dia lagi dalam momen depres gitu ya, itu pasti yang dimasukin jarumnya susah. Oh gitu, ngapain yang segitunya? Segitu ya. Terus kayaknya ya mukanya udah kelihatan lah, yang nggak bahagia, padahal ya memang sakit sih gitu, memang mual, nggak enak, nggak nyaman gitu ya. Tapi orang-orang yang hope, ada semangat gitu, penuh harapan, itu tuh biasanya kita yang ketawa-tawa gitu, cerita-cerita, kita ngobrol-ngobrol, iya emang gitu. Jadi pengalamannya dia, cara-caranya, apalagi kadang ini juga sih ya, saya juga mau ngasih tahu buat teman-teman semua di luar gitu ya, kalau ada mungkin lingkungan circle-nya atau siapapun yang lagi cancer, please deh stop untuk kayak lu kepahitan lu. Gitu. Aduh, itu ya, saya ketika saya mengambil keputusan untuk saya mau kemo, wah itu kok kenapa kemo, kamu nggak percaya sama Tuhan gitu. Waduh, itu tuh saya bilang, kan dokter juga dari Tuhan ya, pinternya. Dan kalau bukan jalan Tuhan, saya nggak secepat ini nih BPJS selesai. BPJS kan luar biasa ya, prosesnya panjang. Ini enggak loh. Saya 1 hari 3 hari selesai. Besoknya saya udah bisa kemo.
kayak gitu. Artinya kan memang Tuhan campur tangan. Tuhan campur tangan. Kalau bukan campur tangan Tuhan, saya mungkin nggak bisa secepat itu. Saya nggak ketemu sama orang-orang yang baik, orang-orang yang ini gitu. Jadi tolong ya buat teman-teman semua, kalau ada orang yang memang lagi, cukup kasih semangat, hey kamu bisa, luar biasa, kamu keren, kita doakan ya, kamu segera pulih gitu ya. Kamu, atau kalau misalnya memang bisa support gitu ya, kamu mau apa, mau makan apa. Kadang saya tuh gini, jangan makan ini, jangan makan itu gitu kan. Saya bingung, jadi saya mau makan apa gitu. Semuanya nggak boleh. Semuanya nggak boleh gitu kan. Akhirnya saya tanya sama dokter ya, Ibu selama kemo makan aja yang kamu suka, tapi jangan berlebihan. Daging itu merah ya katanya. Katanya daging merah nggak boleh. Nah padahal menurut dokter ya gitu, ketika habis kemo itu kan, pas lagi kemo itu kan semua sel-sel saya rusak, dimatikan, dan butuh asupan gizi untuk yang baik ya, gizi yang baik, renew lagi kan gitu. Jadi makan aja. Ya ampun kok, itu saya ingat, saya cuman bisa masuk itu lemon dikasih madu, dikasih es. Jadi cuman minum itu aja, padahal itu kan asam kan. Wow, itu jangan minum itu, nanti tambah mual muntah. Enggak, itu yang masuk ke saya gitu ya, yang bisa masuk. Dan karena itu suka tahu kali ya. Iya gitu loh, karena kan dia dengar mungkin ya dari ngalamin kagak. Padahal mungkin dengar itu, iya itu bagus, kita udah umur berapa kita menjaga, mengurangi. Tapi itu kan momen bukan orang yang lagi kemo. Gitu, mungkin lo lagi maintain gitu, atau lo pasca kemo gitu yang harus menjaga gitu, harus apa ya silakan gitu. Tapi kan kalau orang kemo terus lu dilarang-larang makan apa, tambah stres, nih tubuh lama recovery-nya gitu. Sel-sel yang baiknya jadi kapan tumbuhnya gitu. Aku kan punya sepupu gitu ya, sepupu aku kan breast cancer itu ya. Nah dia tuh yang bilang itu, kamu sih nggak ngampunin, kamu pasti udah kepahitan. Yang model-model gitu kan, makanya itu tambah depres kok. Iya kan, jadi orang lihat ke dalam, pahitan sama siapa, gue kepahitan sama siapa gitu. Itu juga bagian part of my journey, suffering. Makanya di momen yang terendah itu kan semua itu jadi muncul kok. Iya, omongan orang itu. Omongan orang-orang itu tuh muncul semuanya, dan melupakan omongan support yang sudah saya terima di awal-awal kemo. Itu tuduhan itu. Makanya maksudnya aku, yuk teman-teman semua yuk gitu. Kalau ada orang yang lagi kayak gitu, itu bukan karena dia dikutuk atau diazab, whatever you name it. No, itu memang proses yang harus kita jalanin, dan ada tujuan yang baik, yang mulia, yang bisa Tuhan ubahin gitu. Jangan, maksudnya lebih baik bersimpati kali ya. Bersimpati aja kan. Kalau lu nggak bisa apa-apa, lu mending diem aja. Lebih baik dibanding dikasih nasihat-nasihat aneh. Nasihat aneh, atau you just cheer up aja gitu. Hey semangat ya, cuma cantik kok, gitu-gitu aja. Gitu. Dan itu waktu saya kemo itu kan saya posting ya di Facebook, itu komen banyak dari orang-orang yang nggak saya kenal, dan itu semuanya hal-hal yang baik. Tapi justru orang-orang yang di bukan circle terdekat gitu, orang-orang yang ada lah di komunitas-komunitas tertentu gitu, justru mereka yang, wah lu minta ampun, ada sesuatu nggak di hati lo gitu-gitu. Aduh, situ aku yang, wah ya udah sih ya, minta ampun ya Tuhan gitu. Tapi kan karena saya punya support yang memang mereka juga nggak condemn saya gitu kan. Saya bisa conquer itu gitu, saya bisa hadapi itu. Tapi kalau orang-orang yang nggak punya support yang kan apa nggak tambah down, dan tambah down, recovery-nya tambah lama, nggak boleh makan ini itu, energi dan hal-hal yang baik yang harus kita butuhkan nggak ada gitu kan. Itu nggak lama sih itu. Dan pastilah di depan mata, di pikiran kita tuh, gimana ya kalau nanti kita dipanggil Tuhan gitu. Itu tuh ada bayang-bayang. Pernah gitu gak sih? Pernah. Itu gimana tuh? Dan saya, cara ngatasinnya gimana? Ngatasinnya, puji Tuhan saya tuh kebantu sama satu buku. Tuhan mau semua disembuhkan, kalau nggak salah deh. Gitu. Saya judulnya lupa, tapi saya ingat Tuhan mau engkau sembuh kalau nggak salah. Itu. Jadi saya baca itu, dan di situ saya dikuatkan gitu kan, maksudnya. Dan saya ya udah, kalau emang udah waktunya sih ya nggak apa-apa, berarti saya udah siap gitu kan. Tapi kalau belum waktunya saya harus fight gitu kan, saya harus berjuang gitu. Berjuangnya juga saya nggak berjuang yang mikirin saya harus sembuh, nggak. Ya saya jalanin aja, saya
sukacita, saya semangat, saya mengalihkan pikiran-pikiran dari yang buruk-buruk itu ya ke pikiran yang oke gitu. Saya bekerja gitu sampai orang-orang yang di kantor malah yang apa sih kayak, hah, kok ada kerja sih bu gitu. Ya, emang kenapa? Emang nggak boleh ya gitu? Enggak, I'm okay. Kalau saya nggak oke nanti saya pengen minta break istirahat sebentar saja gitu. Dan ya saya bertemu orang, mereka ini kagum gitu ya, mereka amazed gitu ngeliat saya, ternyata ini ya, mau dong ceritanya. Dan ternyata dari cerita ada yang mamanya cancer, ketika mereka ngeliat saya gitu, mamanya jadi, ayo ma, itu Bu Eka aja bisa loh ma, dia tuh ini loh ma, cancer ini tapi dia semangat loh ma gitu, yang kayak gitu. Jadi terus dan saya seneng gitu ya, dan saya ngerasa cantik aja gitu ketika botak semuanya nggak ada gitu kan. Ya udah masih mimpin pujian tuh, aku masih ingat kan. Iya. Waktu itu masih mimpin dan pujian. Saya nggak pernah miss 1 bulan saya nggak pimpin pujian. Wow. Karena saya itu suka, dan di situ saya bentuk saya bersyukur sama Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, kanker itu bukan satu alasan, dan kanker itu bukan hukuman buat kita gitu. Dan buat saya nih, saya buktinya gitu. Saya bukti kebaikan Tuhan, dan saya bukti bahwa Tuhan sembuhkan. Walaupun saat itu kenyataannya saya sedang menjalani gitu kan, belum dinyatakan saya total clear sembuh gitu kan, enggak gitu. Tapi ya udah, saya jalani, dan ternyata semangat itu, sukacita itu yang membuat tulang-tulang saya yang tadi sakit-sakit gitu ya, ya memang masih sakit tapi nggak berasa sakit gitu. Ada satu kekuatan itu sih gitu. Jadi ya, semangat yang patah keringkan tulang ya. Nah itu, semangat yang patah keringkan tulang. Omongan yang buruk itu memperlambat penyembuhan. Jadi intinya kalau nggak bisa kontribusi yang positif, mendingan jangan ngomong lah ya. Mendingan diem aja, doain lah minimal gitu kan, itu kan kasih dia kuat ya gitu. Gitu. Dalam ngadepin ini semua gitu ya, keluarga tuh gimana maksudnya selama ngalamin ini semua gitu, anak-anak segala macam? Saya bersyukur sih Tuhan jaga ya. Saya belum sempat nanya sih ke suami saya, kamu gimana waktu ini ya. Ya mungkin dia juga stres gitu ya, atau dia juga mungkin down juga, tapi dia kuatkan hatinya dia gitu, karena masih ada anak-anak saya. Dan anak saya yang pertama secara edukasinya juga quite good gitu ya. Gurunya sih selalu kasih support gitu ya, dan dia nggak malu sih gitu. Kan kadang ada kan yang kalau mamanya botak atau apa gitu, nanti anak-anaknya malu atau apa mungkin ya. Tapi sih so far anak-anak saya sih nggak malu sih gitu. Mereka malah yang selalu ada buat saya gitu. Dan mereka selalu ya mereka nggak nunjukin yang cranky atau apa gitu, nggak. Tapi mungkin kalau at that moment gitu ya, tiba-tiba ada orang yang datengin dia gitu, atau yang gimana-gimana, mungkin dia down juga. Tapi so far sih anak-anak saya selalu cerita kan, dan mereka cerita sih nggak ada yang ini. Justru mereka bilang, wah gila ya Cak, nyokap lu hebat ya gitu, kayak gitu. Jadi ya mereka sih very support. Keluarga saya juga, kebetulan keluarga saya kan di Bekasi juga, mereka support. Cuman ya memang nggak bisa support yang harus datang gitu, karena itu cuman ya pokoknya momennya itu ya seminggu prosesnya, responnya, habis itu saya kerja lagi. Jadi emang kayak biasa aja. Jadi mungkin bisa dibilang bahwa yang bisa support Eka itu, selain Eka punya pandangan positif gitu ya, penuh harapan, mungkin bisa dikasih tips juga bahwa keluarganya pun harus juga punya harapan kan. Iya. Karena kalau keluarganya nggak punya harapan juga, itu malah menyedot harapan yang tadinya punya pengharapan. Betul. Gitu ya. Dan salah satu yang menurut saya ya, apa yang bisa keluarga lakukan, jangan ikutan sedih. Nah, gitu, jangan ikutan sedih. Karena saya lihat sih suami saya kayaknya. Tapi nggak mudah loh itu. Nggak mudah memang. Nggak mudah loh itu. Nggak mudah. Iya. Dan puji Tuhan, anak saya dan suami saya sih bisa. Gitu. Karena saya nggak ngeliat sih suami saya nangis-nangis gitu tuh, enggak. Anak-anak saya juga nggak yang nyuruh,
Di kamar nggak tahu kali. Itu dia. Mungkin ya, nanti saya mau ngecek sih. Karena saya nggak pernah nanya gitu, dan karena saya ngeliat semuanya fine, good gitu. Maksudnya ya udah kita jalan kayak biasa aja. Gitu, jalan kayak biasa aja. Ya paling, tolong tuh mama gitu. Ya bantuin gitu apa, dan nggak ada yang gimana gitu. Mereka doain ya doain gitu. Jadi kan maksudnya yang tegar itu bukan cuman yang penyandang kansernya juga, tapi keluarganya juga kuat gitu ya. Dan apa ya, kadang tuh suka sebel deh kalau misalnya ketemu orang tuh kayak kita tuh jadi kayak dikasihanin gitu. Padahal biasa aja gitu. Ya mungkin pas lagi momen seminggu pertama setelah kemo gitu, itu momen yang drop gitu, karena memang kondisi tubuh kita drop gitu ya. Tapi setelah itu iya sama aja sih, biasa aja gitu. Malah kayaknya lebih semangatan gue deh gitu. Gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi dari keluarga sih ya kasih semangat ayo gitu ya. Biasa aja gitu, nggak yang harus yang jadi ikut-ikutan. Aduh, siapa nih sakit kanker nih nanti gimana gitu. Kayaknya sih itu ya. Dan di kantor saya juga memperlakukan saya biasa, walaupun ada diringankan lah. Diringankan lah. Iya, diringankan. Tapi bukan ditiadakan. Bukan ditiadakan. Tanggung jawabnya, karena saya punya tim kan, dan di procurement itu bagian pembelian itu selalu ada. Gitu. Ya paling saya tanya ini gitu, yang tadinya yang mungkin sebelumnya saya harus yang tangani langsung, ini enggak gitu kan. Sudah Bu, Ibu pokoknya duduk tenang, manis, nanti saya report ke Ibu, yang kayak gitu. Tapi tanggung jawabnya tetap. Saya tetap pantau gimana, kasih report ya apa gitu ya, biasa aja gitu. Dan ya udah gitu sih, keluargaku juga kayaknya fine aja, dan percaya kali ya mereka nih mama gue kayaknya fine aja nih gitu. Itu sih kok. Aku jadi ingat istri aku kan pernah pendarahan hebat juga ya, HB-nya sampai tinggal 4. Itu kan udah diambang multiple organ failure sama koma gitu. Nah, dia bilang tuh, jadi waktu pas HB-nya turun terus gitu kan, dia sadar nggak sadar, aku di situ cuman yang gitu. Nah, dia bilang semua pencapaian itu nggak ada artinya, dan nggak bisa apa-apa. Maksudnya semua kerja keras dia segala macam, yang di pikiran dia tuh cuman aku sama anak-anak, udah. Dan di situ dia waktu pas sudah pulih segala macam ya, dia lebih appreciate keberadaan loved one gitu, aku, anak-anak gitu. Karena sometimes orang bisa lupa apa yang penting dalam hidup gitu, yang berharga gitu kan. Karena satu sama lain kan, kalau keluarga tuh penting sekali kan ya. Kadang-kadang kalau misalnya ya, kalau buat istri aku gitu ya, pas keluar dari drama itu gitu ya, dari masalah itu, dia benar-benar jadi ya lebih menghargai lah ya. Gitu apa yang dia punya gitu. Gitu sih Eka. Tapi Eka sendiri sekarang kondisinya gimana? Puji Tuhan kemarin kan udah selesai kemo 6 kali, terus masih kontrol check up rutin, dan terakhir kemarin di bulan Juni deh kalau nggak salah, saya diajukan CT scan. Ya dokter bilang oke, so far good gitu kan, walaupun ada sedikit indikasi ada penebalan apa gitu, cuman masih di review, review dokter. Jadi ya udah, saya sih percaya karena saya sudah sembuh gitu ya. Beta HCG saya juga dicek ya 0, sih kayak gitu-gitu. Jadi nothing to worry lah. Itu, dan saya semakin ya udah nih, mumpung Tuhan kasih waktu gitu kan, apa yang bisa saya lakukan ya saya lakukan lah. Gitu. Boleh gak kasih mungkin apa yang sebagai closing gitu ya, tips apa gitu atau sesuatu lah untuk yang dengerin kita nih gitu, either bagi mereka yang sebagai penyintas juga atau mungkin baru didiagnos gitu, mungkin boleh kasih apa gitu, sesuatu buat mereka. Mungkin buat yang sedang menjalani momen-momen yang terberat ya, ada yang didiagnosa cancer atau apa, satu hal sih, dunia nggak runtuh kok, dunia nggak hancur, kamu akan baik-baik saja gitu. Jadi ayo jalanin, lewatin gitu, kita bisa kok. Tutup aja deh kuping dari yang negatif gitu ya, dan buka kuping untuk yang positif aja gitu. Dan nggak usah, oh ya kadang kan kita suka mikir ya, ini apa nggak usah
Makin dicari makin stres ya? Makin dicari makin stres, jadi ya udah enjoy, jalanin, terus semangat gitu loh. Maksudnya jalanin aja, semua pasti akan selesai kok. Gitu. Proses-prosesnya ini lewatin aja. Ketakutan, iya ada ketakutan, tapi dihadapin mah ternyata bisa kok. Gitu. Aku aja nggak nyangka pas udah selesai 6 kali kemo tuh, ternyata bisa ya. Wow gitu. Itu bisa dilewatin kok. Dan buat orang-orang yang mungkin ada keluarganya atau di komunitas sekelilingnya, please kasih aja semangat, encourage. Karena dengan semangat itu kita bisa lewatin prosesnya semuanya. Oke. Thank you banget ya Eka buat kesaksiannya. Very inspiring, biar ini jadi inspirasi juga buat para pendengar kita. Itu. Thank you banget ya Eka buat waktunya. Thank you banget yang selama udah dengerin kita sejauh ini. Sampai ketemu lagi di Bincang Penjuru berikutnya. God bless.